Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, edukasi kali ini memberikan tryout kompetensi teknis bidang pedagogi modul 4-7 yang berisi tentang desain pembelajaran, dasar komunikasi, konsep pembelajaran, dan pengembangan peserta didik. Sempurna, luar biasa jika Bapak Ibu memahami modul 4-7. Perlu diketahui bahwa tryout kompetensi teknis bidang pedagogi kali ini kita bahas khusus PGSD dan SMP. Oke, mohon dukungan Bapak Ibu dengan cara like, subscribe, dan share, serta komentar kami tunggu. Langsung saja kita masuk soal pertama. Hal yang tidak termasuk ke dalam jenis komunikasi nonverbal adalah A. Bahasa yang digunakan, B. Gerakan tubuh, C. Ekspresi wajah, D. Intonasi suara. Untuk nomor 1, kata kuncinya yaitu komunikasi nonverbal. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah A. Bahasa yang digunakan. 2. Indikator keterampilan komunikasi melalui presentasi hasil kerja ilmiah yang dilakukan oleh siswa dapat diukur melalui aspek-aspek di bawah ini, yaitu A. Siswa bekerja sama mendiskusikan temuan di lapangan, B. Siswa mengumpulkan bukti-bukti hasil pengamatannya, C. Siswa melakukan praktikum percobaan di kelompok, D. Siswa mengungkapkan data yang diperoleh dari pengamatan. Kata kunci untuk nomor 2 ini adalah keterampilan komunikasi. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah siswa mengungkapkan data yang diperoleh dari pengamatan. Karena ini adalah keterampilan. Jawaban yang tepat nomor 2 D. 3. Secara sederhana, komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh pengirim sama maknanya dengan pesan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima. Diagram yang menunjukkan komunikasi efektif adalah A. Action, Perception, Interpretation, Understanding. B. Perception, Interpretation, Understanding, Action. C. Action, Understanding, Perception, Interpretation. D. Perception, Interpretation, Action, Understanding. Kata kunci di sini adalah yaitu komunikasi yang efektif. Sehingga apa yang disampaikan itu bisa diterima dengan baik. Jawaban untuk nomor 3 ini adalah artinya gini. Penerima pesan tersebut yaitu memiliki persepsi yang sama dengan si pemberi pesan. Maka jawaban yang tepat adalah perception, interpretation, understanding, dan action. Berarti jawaban yang tepat adalah B. 4. Berikut yang bukan termasuk kegiatan perencanaan pada prosedur penilaian pengetahuan adalah A. Merancang instrumen penilaian, B. Pemetaan KD muatan pelajaran, C. Menyusun bank soal, D. Menetapkan bentuk dan teknik penilaian. Yang bukan termasuk kegiatan, kata kuncinya yaitu yang bukan termasuk kegiatan perencanaan di dalam penilaian. Maka jawaban yang tepat adalah menetapkan bentuk dan teknik penilaian karena yang bukan. Ya. Nomor 4 adalah jawabannya D. 5. Diki tidak disukai oleh teman-temannya karena memiliki sikap kurang menghargai orang lain. Suka berbicara kasar, agresif, dan suka mengganggu orang lain. Berdasarkan ciri-ciri perilaku tersebut, diduga
Status hubungan sosial dikit termasuk A. Anak yang kontroversial, B. Anak yang ditolak, C. Anak yang diabaikan, D. Anak yang diterima. Maka kata kunci untuk soal nomor 5 ini adalah sikap yang kurang menghargai orang lain yang dilakukan oleh Diki. Jawaban yang tepat untuk nomor 5 ini adalah anak yang ditolak, B. 6. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek A. Kultural, B. Motivasi, C. Sosial, D. Status sosial, E. Etnik. Kata kunci soal nomor 6 ini adalah yaitu pembelajaran berlangsung yang mengingatkan peserta didik yang kurang semangat. Ya, kurang semangat. Berarti tugas seorang guru adalah memberikan motivasi. Jawaban yang tepat adalah B. 7. Perkembangan dipengaruhi oleh faktor pembawaan, kematangan, dan lingkungan, sehingga terjadi keragaman individual. Keragaman individual peserta didik dalam kecakapan potensial harus menjadi pertimbangan bagi guru adalah A. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman pengetahuan peserta didik. B. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman tingkat kecerdasan peserta didik. C. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman kematangan peserta didik. D. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman prestasi belajar peserta didik. Kata kunci di sini adalah perkembangan dipengaruhi oleh faktor bawaan, kematangan, dan lingkungan, sehingga terjadi keragaman individual. Maka potensi yang harus menjadi pertimbangan bagi guru adalah untuk nomor 7 ini adalah guru harus merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman tingkat kecerdasan peserta didik. Berarti jawaban yang tepat adalah B. Nomor 7. 8. Pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah konseptualisasi, kata kuncinya. A. Mampu memahami permasalahan, B. Mampu memecahkan masalah, mampu mengalami sebuah kejadian, D. Mampu memahami sebuah kejadian, E. Mampu membuat peraturan. Kata kuncinya adalah konseptualisasi. Maka jawaban yang tepat adalah mampu memecahkan suatu masalah, B. 9. Penilaian dalam proses pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi kesulitan belajar, merupakan pengertian dari, ingat di sini adalah kata kuncinya penilaian dalam proses pembelajaran. Ya, penilaian dalam proses pembelajaran. A. Assessment of learning, B. Assessment for learning, C. Assessment to learning, D. Assessment as learning. Kata kuncinya adalah penilaian dalam proses pembelajaran. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 9 ini adalah D. Assessment as learning. Assessment as learning ini adalah penilaian dalam pembelajaran. Of, for, to. Setelah, untuk, to kepada pembelajaran. Oke ya. Lanjut nomor 10. Di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas kecuali. Ingat, perlu kita ketahui bahwa tipe belajar menurut Habermas itu ada 4, yaitu belajar praktis, belajar teknis, belajar emansipatoris, dan belajar konsep. Di sini kecuali, maka jawabannya adalah belajar aktif. Ada kecuali. 11. Ibu Fatimah merancang pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik, kemampuan dasar anggota kelompok. Hal yang dilakukan oleh Ibu Fatimah merupakan implementasi pendidikan dari prinsip perkembangan, yaitu A. Perkembangan bersifat maju berkelanjutan, B.
pola perkembangan memiliki keragaman. C. Perkembangan berproses secara bertahap. D. Variasi dari tempo dan irama perkembangan. Kata kuncinya adalah merancang pembelajaran dengan mempertimbangkan karakter dan kemampuan dasar. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 11 ini adalah B. Pola perkembangan memiliki keragaman. 12. Peserta didik diminta untuk menyebutkan nama tumbuhan yang ada di sekolah. Aktivitas pembelajaran tersebut masuk ke dalam dimensi pengetahuan. A. Faktual. B. Prosedural. C. Metakognitif. D. Konseptual. Kata kuncinya adalah tumbuhan yang ada di sekolah. Ini merupakan aktivitas pembelajaran, yaitu A. Faktual. Karena dia langsung terjun secara fakta. Oke. Nomor 13. Menyampaikan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai melalui pembelajaran yang akan dilakukan bersama-sama di suatu kelas, disampaikanlah oleh guru pada kegiatan. A. Kegiatan penutup. B. Kegiatan persepsi. C. Kegiatan inti pembelajaran. D. Kegiatan pendahuluan. Ingat, kata kuncinya adalah menyampaikan tujuan pembelajaran. Maka, di dalam menyampaikan tujuan pembelajaran, kita adalah melakukan kegiatan pendahuluan. Berarti jawaban tepat adalah D. 14. Daya pembeda pada suatu soal adalah, ingat, daya pembeda pada suatu soal. A. Jumlah siswa yang menjawab benar lebih banyak daripada jumlah siswa yang menjawab salah, maka tidak seimbang. Di sini. B. Kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai dan siswa yang kurang menguasai materi yang ditanyakan. Kemampuan suatu butir soal tentu jelas salah. C. Jumlah siswa yang menjawab salah dan jumlah siswa yang bisa menjawab benar proporsinya sama, berarti 50-50. D. Kemampuan suatu butir soal yang tidak dapat membedakan antar siswa yang telah menguasai materi dan siswa yang kurang menguasai materi. Maka jawaban yang tepat adalah C. 15. Di kelas Bu Rani ada beberapa anak yang lebih suka menyendiri. Sedikit memiliki teman, kurang mampu berkomunikasi, dan kurang mampu bekerjasama. Ciri-ciri perilaku peserta didik tersebut menunjukkan kecenderungan memiliki A. Keterampilan sosial yang rendah. B. Kemampuan menghargai diri yang rendah. C. Keterampilan sosialisasi yang rendah. D. Kemampuan berkomunikasi yang rendah. Kata kuncinya di sini adalah seorang anak yang lebih suka menyendiri dan sedikit memiliki teman, kurang mampu berkomunikasi. Ya, maka ini merupakan kecenderungan untuk nomor 15 adalah maka siswa tersebut tidak memiliki keterampilan sosial yang rendah. Mengapa keterampilan? Karena yaitu langsung kita ketahui bahwa anak tersebut diam, tidak banyak bicara atau tidak pandai untuk menyampaikan atau berkomunikasi dengan yang lain. 16. Salah satu faktor penunjang keberhasilan komunikasi yang efektif adalah faktor etos pada diri komunikator. Secara teoritis, hal-hal apa sajakah yang dapat membangun etos guru sebagai komunikator dalam pembelajaran? A. Kepercayaan dan daya tarik. B. Kepercayaan dan latar belakang budaya. C. Emosi dan intelektual. D. Daya tarik dan kecerdasan. Maka salah satu faktor penunjang keberhasilan komunikasi yang efektif adalah kepercayaan dan daya tarik. Kepercayaan seseorang kepada komunikator dan komunikator memiliki daya tarik tersendiri. Jawaban tepat adalah A. Oke, edukasi mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan Bapak Ibu. Jangan bosan-bosannya untuk selalu mengunjungi channel Edukasi Official karena channel ini
yaitu berisikan tentang pendidikan, soal-soal P3K, dan pengumuman yang lain. Baik, kita lanjutkan pertemuan berikutnya, yaitu uji kemampuan bidang teknis. Di sini ya kita akan buat 7 modul secara langsung, dan Bapak Ibu bisa uji kemampuan Bapak Ibu masing-masing sampai mana, sejauh mana pemahaman mengenai tentang bidang teknis, khususnya yaitu pedagogik. Semoga Bapak Ibu berhasil untuk mengikuti seleksi tersebut. Sekali lagi kami sampaikan, edukasi official dalam 1 minggu selalu memberikan informasi-informasi terbaru dan penting, yaitu pada hari Senin dan hari Jumat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.